Tapi Gua lumayan lama kuliah waktu itu bro. Cuman ini aib ya, nggak perlu dicontoh lah gitu kan. berapa semester bang? Gua 9 tahun men kuliah. 9 tahun. Iya. Sih, itu nggak perlu dicontoh itu. Kayak gitu. Layanan pendaftaran prabayar Asia dan AHA, selamat pagi, ada yang bisa kami bantu ya. Layanan Walls Delivery, ada yang bisa kami bantu. Itu yang paling kesel apa coba? Apa? Anak kecil. Gimana, bisa katanya. Kalau kau benar-benar sayang padaku, kalau kau benar-benar cinta padaku, tak perlu kau katakan semua itu, cukup tingkah laku. Katanya sih Luar biasa. cinta itu nggak penting ya bro sebetulnya ya. Maksudnya dengan kata-kata yang penting tingkah laku gitu. Iya, harus Laku dibuktikan. Betul. Dengan cinta itu. Gue main lagi ya? Oh jangan dulu deh, kita ngobrol dulu ya. Nggak apa-apa sambil gitaran. Sambil gitaran juga ya. Santai-santai aja kita Kang. Bro, gue ngeliatnya lu kayak ini, bener Apa? pemain bola. Siapa? Puyol. Puyol, bukan Roberto bang. Oh, Roberto apa tuh? Roberto Manciniti. Ada yang dari Italia, siapa? Oh, ini Valentino Rossi. Pak, itu mah pemain basket. Bukan ya? Ini Apa sih namanya? Pemain bass. Pemain basket. Wah, Aduh, gimana bang kesibukannya bang? Lama kita nih nggak ketemu ini. Sibuknya nganggur gua. Lah, sibuk nganggur. Sibuk nganggur gitu. Sibuk nganggur. Udah aneh itu bang sebenarnya. Gimana kok bisa kayak gitu? Kegiatan gua masih biasa kerja di pemerintahan. Oh, di pemerintahan. Apa? Gitar simpen katanya. Iya, gue lupa gue ya. Tolong. Bagus. Ya gue sibuk. Lebihnya sih kerja di kantoran. Kerja di kantoran cuman akhir-akhir ini ya ada kegiatan-kegiatan yang lain. Apa? Paling ya syuting gitu. Syuting. Syuting Raisa hilang. Di mana di Kabupaten Capil, Kabupaten Pandeglang. Enggak syuting maksudnya. Apa? Kerja. Iya. Katanya nganggur tadi. Gue bagian media sosial men. Bagian media sosial. Di catatan sipil. Apa tuh? Biasanya di medsos tuh bahas-bahas terkait isu bagian apa? Paling tuh? gue main Canva men. Main Canva. Ngedesain gitu bro, gitu. Desain bikin Canva. Jadi kalau misalkan kita buka IG Capil, ada kepala dinas misalnya, itu hasil abang. Oh iya, itu ucapan. Bagus gitu. banget itu asli. Keren ya? Serius. Keren banget. Serius. Keren banget. Keren banget itu. Canpanya ya. Canpa. Aduh. Ya paling ya sesekali gitu kan, bikin kegiatan di luar kantor kayak main-main yang lagi tren apa AI ChatGPT biasanya paling gitu daripada chat istri orang ini ChatGPT ya bahaya juga ya. bahaya bro. Waduh. Tapi itu udah berapa tahun abang di gua 3 tahun. Sebelumnya gua banyak bergelut di dunia media. Wah, bergelut di dunia Dan katanya dengar jurnalis. Abang katanya di Kompas TV ya dulu. Iya. Walaupun sebutannya wartawan karbitan ya, cuman gua alhamdulillah terasah juga di situ gitu. Dari awalnya gua seneng baca sih, Bro. Seneng baca. Dari baca terus gua tuangin gitu kan lewat tulisan. Ya, awalnya di Facebook. Dulu tuh Facebook. IG belum ada deh kalau nggak salah tuh tahun 2010 2000 apa? Ya, 2009 ya. 2009. Sekitar itu gua bikin curhatan aja, Bro. Gitu. Apa yang gua mau tuangkan gitu. Gua tulis. Jadi sebetulnya ya pede aja gitu. Ya, jangan takut lu dikomenin gitu. Kalau mau nulis aja. Mulai aja dulu gitu kan. Yang penting ya nggak menjelek-jelekan orang. Betul. Dan bahasa hukumnya ya biar nggak kena delik. Ya. Betul. Bang, kan Kompas TV itu kan mainstream lah ya. Abang kenapa sampai berhenti? Nah itu dia. Dulu kan gua
apa ya, di Kompas. Impian setiap orang itu salah satunya lah ya. Ya bisa masuk di Kompas TV. Gitu. Gue termasuk orang yang beruntung, bro. Ya. Gue dulu sebelum masuk Kompas kan, apa ya? Gue kerja di call center, hobi nulis. Terus gue akhirnya ditawarin masuk PH, production house. Jadi penulis, scriptwriter gitu. Buat program apa ya awal tuh, semacam infotainment. Ngomongin orang, bro. Iya. Jadi yang penting ini aja apa namanya, biar aman. Yang penting setiap tulisan ada diduganya. Nah, biar kita nggak kena delik, bro. Betul. Ya, infotainment kan berkaitan dengan gosip-gosip artis. Biasanya gibah-gibah. Iya, identiknya dengan gibah-gibah gitu kan. Supaya selamat daripada itu, ada istilah diduga itu. Diduga. Tersiar kabar. Oh, baru tahu itu aku, Bang. Baru tahu aku, Bang. Tersiar kabar, misalkan Raffi Ahmad bertemu dengan itu. Sumbernya lu jelas gitu. Biar kita nggak kena delik. Siap. Aman. Berapa tahun di Kompas, Abang? Nah, di Kompas gua sekitar 5 tahunan loh. 5 tahunan ya. Gua agak lupa sih ya. Iya 5 tahunan. 4 tahun sampai 5 tahun deh kalau nggak salah. Terus pengalaman gue yang seru itu di call center malah. Gua sampai ini lucu nih. Ketika gue interview di sebuah provider, provider di Jakarta, gue bukan karena HRD-nya temen gue, bro. Temen gue yang udah lulus di kampus duluan. Gue nggak tahu tadinya. Ternyata HRD-nya temen gue. Pantesan gue interviewnya nggak disuruh nanya-nanya yang aneh-aneh, bro. Suruh nyanyi. Asli? Iya, gue suruh nyanyi waktu itu lagunya Ceylon Seven, Rani namanya. Akhirnya gue nyanyi beranjak dewasa kakakku Rani, itu gue nyanyi gitu. Gue mau diketawain gue sama HRD, sama personalia di situ. Unik biasanya interview lucu juga, suruh nyanyi. Parah gue akhirnya gue tahu bahwa yang masuk yang HRD-nya di provider itu ya teman gue kampus, bro, cewek. Anjing ngakak kan gua jadi parah banget. Mantan juga tuh kayaknya. Enggak ya. Dia cakep sih gitu. Terus akhirnya gue di call center dah. Mau nggak mau gue harus tetap dong profesional. Akhirnya gue tapi dapat prestasi mulu, bro. Apa ya? Call center multi talenta. Dari Walls es krim, terus AW delivery. Terus banyak lah, apalagi tuh lupa gua. Terus sama ini 999 untuk aduan dari call center provider tersebut. Lucu tuh gua sampai kayak gini nih, sampai bisa gua. Kayak gini. Layanan pendaftaran prabayar Asia dan AHA, selamat pagi, ada yang bisa kami bantu, ya. Layanan Walls Delivery, ada yang bisa kami bantu. Itu yang paling kesel apa coba? Anak kecil. Gimana, bisa katanya. Wah, kocak banget tuh pengalaman gue di call center. Gue bertahan lumayan lama di situ. Hampir 5 tahunan deh kalau nggak salah. 5 tahunan di call center itu. Wah, banyak dah apa ya suka dukanya. Kalau malam tuh call center, kalau pengen pinter-pinter, akhirnya diselipin apa tuh? Pentol korek. Lah buat apa? Iya, buat istirahat kita tidur. Kalau nggak gitu terus mulu yang telepon. Kadang kalau malam kan suka nggak jelas. Banyak yang telepon nggak jelas. Karena kan call center itu 24 jam, bro. Harus standby kita. Ya karena banyak gua sempilin gitu kan biar bisa tidur. Jadi ada yang masuk tuh putus langsung gitu. Nih Bang, untuk pelajaran juga nih buat teman-teman mahasiswa lah ya gitu tuh. Kerja-kerja kayak di apa namanya? Di Kompas TV yang kayak gitu tuh sulit nih sih, Bang. Waktu jam kerja atau tidurnya pasti harus ngaturnya tuh gimana tuh gitu tuh, Bang. Enggak sih, simpel aja sih, sama kayak kerja fleksibel lah ya, jurnalis pada umumnya. Ya, tetap kita kalau misalkan untuk bagian apa ya kayak reporter itu harus standby. Tapi kalau penulis mah karena kebanyakan scriptwriter di kantor terus gitu kan, paling datang wartawan kita tulis gitu kan, hasil dari stok subnya gitu ya. Apa yang namanya ya, hasil dari kameramen yang ngambil gambar segala macam di lapangan. Ya dulu gua di kampus malah nggak ada basic, nggak ada kepikiran. Gua basically kan kuliah hukum.
Abang ngambil hukum? Ngambil hukum, bukan ngambil komputer tapi dihukum ya. bukan. Gue ngambil hukum, cuman agak lama kuliahnya karena gue masuk ke organisasi besar di Jakarta. Apa tuh? Itu yaitu Purpala. Lo tau Purpala? Pura-pura pencinta alam. Bukan pecel lele. Bukan. Pencinta alam, leha-leha. Ada tambahan lagi itu. Benar, pecel lele. Gua ikut tuh, tapi saking besarnya gue cuma 2 orang, men. Yang aktif 2 orang doang, ketua sama sekretaris gitu. Akhirnya gue nekat, bro. Waktu ujian semester, kalau nggak salah semester 5, gue naik gunung. Iya. Naik gunung itu tadinya mau ke Slamet, bro. Akhirnya nyasar ke Semeru. Jawa Tengah nyasar ke Jawa Timur. Akhirnya ke Semeru gua tuh naik kereta, naik bus. Pertama naik bis, naik mobil bis sampai ke sana. Itu gua nulis di kampus pun buka surat izin ya ke Cicera namanya, pecinta alam. Juga di kampus surat izin gua dikasih waktu 3 sampai 4 hari. Ternyata gua di gunung lewat sampai 5 hari. Panik dah teman-teman. Sampai di sana itu panik lah teman-teman. Udah sampai kayak gini. Kebetulan itu ada berita. Itu gunung mana, Bang? Gunung Semeru. Gunung Semeru. Itu ada berita bahwa di Gunung Slamet itu ditemukan mayat, bro, 2 orang. Kaget dong Teman-teman di kampus gitu. Akhirnya pada mintain duit buat tahu kan buat apa? Minta duitnya bukan buat apa-apa. Buat beli apa? Buat bokul, bro. Iya. Bokul beli gituan deh gitu kan. Orang lagi musibah gua kan disangkanya kan. Akhirnya gua 5 hari begitu turun langsung update status di Facebook. Wah, si Alvin katanya masih hidup katanya. Berarti nyesel dong yang iuran. Wah, iuran pakai ini. Nggak nyesel kan? Mereka pesta, bro. Dapat duit dari hasil gua itu ke teman-teman. Akhirnya kebantu. Udah jadi mati si Alvin katanya kan. Ini update status katanya. Wah, itu pengalaman gua. Ada temen gua itu namanya John Gigi itu. John Gigi, badannya gede, men. Sebutannya Tegal. Tentara gagal. Dia pernah, boy. Dia pernah daftar tentara karena ada kelenjar di sini. Akhirnya nggak diterima. Dari uji kesehatan itu. Nah makanya dia, wah, udah Pin kita naik gunung aja. Wah, tampaknya kayak tentara, bro. Diangkut kayak gini ya. Pak disebutnya kayak tentara, bro. Di sana aja, wah, enak lah kita. Udah lengkap lah. Sampai lucu kayak gini. Dia itu orangnya, temen gue ini nggak mau kelihatannya capek lah. Ke gua aja, Pin, lanjut. Gua mau ngeliat pemandangan aja dulu. Kan namanya, badan gede, hitam lagi kan. Lanjut. Pas gua cek dari atas, dia ngos-ngosan gitu. Goblok kata. Aduh, parah dia. Dia pengen lihat ternyata dia nggak iya, namanya ketua, bro. Ketua Purpala kan gengsi dong. Kalau misalkan ketahuan capek. Akhirnya gua inilah sering rapat lah Purpala. Ya walaupun kadang nambah anggota 1 orang, boleh nambah jadi 3 orang. Rapat lah gitu kan, nentuin desain apa logo. Gue bingung karena temen, kok ini di gunung ada burung emprit, burung nuri nggak tahu. Apa itu emprit? Bukan burung emprit, burung nuri kan di pantai, bro. Gue sempet, wah itu debatable, bro. Panjang sama si yang serem itu, si ketua yang serem. Iya, sama ketua yang serem. Gak apa-apa, Pin, katanya. Nah, ini ada keong juga. Gak apa-apa. Keong kan lambat, bro. Kita kan Purpala kan. Harus cepet. Kayak Liga Inggris. Cepet gitu. Siap. Dan akhirnya si Gigi debat lah sama gua tuh kan. Debat, ya gak apa-apa katanya. Keong kan ekspor katanya. Oh, yang ekspor gitu untuk apa namanya? Walaupun lambat tapi pasti gitu kan. Nggak kayak di Palembang, biarpun lambat tapi nggak pasti, bro. Nggak usah bobo politik, bang. Emang faktanya sih gitu. Udah lambat tapi nggak pasti gitu kan. Jadi jelas mendingan kayak keong gitu kan. Betul. Apa kita pemimpinnya keong aja? Tapi kembali ke awal lagi nih, Bang. Abang kan pernah di TV. Ini ada pertanyaan nih, Bang. Yuk buat Abang. Bener nggak sih, Bang, di TV itu settingan semua? Oh iya, gue pernah punya pengalaman. Aman gak tapi ini? Punya pengalaman ya, tapi nggak apa-apa. Sekarang kan udah pada tahu ya. Iya. Apalagi tayangan Om Uya ya, yang gimmick banget gitu banyaknya kan. Iya. Gimmick banget gitu kan. Itu sama ya. Itu gue pas di Kompas itu lagi keren-kerennya si siapa tuh? Si
Yang subur tahu kan? Tahu yang subur. Wah, itu gua tahu. Mereka siapa yang ngegebrak mejanya, lupa gua tuh namanya. Iya. Aduh, pokoknya dia editor, men. Tadinya editor di salah satu TV. Ya, kalau nggak salah ya betul editor. Cuman dia karena pengen populer, akhirnya bikinlah settingan gini. Itu orang-orang media, orang-orang TV lah, orang-orang media lah gitu. Cuman kita nggak berani sebutin ya orang. Ya. Intinya settingan lah ya. Udah settingan, karena semakin heboh kan semakin dibenci, atau dulu kan semakin dibenci, semakin algoritmanya semakin naik gitu kan. Kayak yang subur, terus siapa lagi? Ada salah satu pengacara juga dulu. Siapa, tuh. Ya, jangan disebutin lah bro, enak lah lu. Inisial. Pamali. Ya, Pamali. Wah, banyak lah gitu. Ya hal-hal yang ya tadinya gua kok kayak gini ya gitu. Ya apalagi ya berkaitan dengan entertainment bro. Tapi kalau berita sih gua karena bukan ranah jadi berita ya nggak tahu. Gitu. Tapi intinya semua TV itu gua minum dulu bro. Iya minum bang. Nggak di tos nih. Oh iya. Tos dulu kita. Biar nggak selek. Aduh. Ya senang sih ya kerja di media gitu kan. Banyak hal yang didapat. Terus di gunung itu ada kejadian apa aja bang selain debat sama si ketua tadi ngomongin burung emprut? Iya, wah apa itu aja? Nah gua lanjutin ya. Setelah debat panjang akhirnya kita sepakati lah. Walaupun gunung, tapi ada burung nuri, men. Burung nuri kan tempatnya di pantai ya, bro. Gitu kan. Udah nggak nyambung habitatnya dia di pantai. Tapi karena ketua itu, ya, yang orangnya yang selalu kita hormati, gitu kan. Ya pasti, udahlah nggak apa-apa lah, gitu. Demi persahabatan, demi kita kelangsungan dia, biar kita bisa naik gunung gratis lagi sama dia, gitu. Dibantu lah ya. Iya, dibantu sama dia. Wah, apapun dibantu dari keril, terus sepatu dan segala macamnya. Lengkap itu mah. Wah, lengkap dia mah. Enggak sekalian hidup, ayo pin di rumah gua katanya. Gitu. Dia iya, namanya anak kos, bro. Nomaden. Kita harus bisa menempatkan lagi masanya lah ya. Iya, harus bisa menempatkan posisinya kita anak rantau. Siap. Wah, ini anak rantau bagus ini betul. Nah, ini anak rantau ini wah, jadi harus sejuta akal gitu. Bukan sejuta santri. Bukan. Sejuta santri kita dong. Kabupaten Pandeglang. Apaan sih ini? Iya bagus itu. Iya kan sejuta santri gitu kan. Tapi banyak bro kriminal di kita. Walaupun kota santri banyak kriminal bro. Kemarin baru aja tuh. Lu tahu kan? Yang mana? Banyak. Guru ini yang baru-baru nih. Yang baru benar. Iya. Guru. Ya gituan anak-anak muridnya katanya ya. Wah, prihatin gua beneran. Rasanya pengen pindah ke si guru itu. Ke Mars gua, pindah ke Mars capek men di Pandeglang ini gitu kan. Tapi diakui sama pemuda Mars gua. Oh, enggak asik nih gitu. Iya. Kata pemuda Mars gitu, enggak asik katanya. Siap. Aduh, abangku. Iya, jadi terus naik gunung, temen gua macem-macem lah kejadiannya. Ya ada sampai yang kesurupan gitu kan. Iya, gua kan kalau lihat kesurupan harimau terus ya. Tapi ini aneh bro. Kesurupan harimau. Iya, yang biasanya kan. Iya. Kesurupan ya paling aing mau gitu. Kalau ini beda men. Apa? Iguana. Itu nggak ngomong men, pelongo, ngelel aja gitu. Gitu. Tapi dia ikut berubah warna nggak? Enggak. Cuma bunglon. Iguana emang berubah? Enggak, beda sih. Beda. Aku lupa. Berubah statusnya. Jadi kawin nggak? Jadi cerai mati. Kayak capek loh. Aduh, dari gua nak kecapil udah jauh makin malam memang gua agak absurd men. Bagus. Tapi nggak apa-apa lah ya. Kita ini pasti asli kita kangen. Iya, pada intinya sih kita ikhlas lah. Ngobrol panjang-panjang. Tiba-tiba intinya ikhlas. Ya maksudnya ikhlas lah dalam apa ya? Dalam menjalani hidup gitu kan. Dalam menjalani hidup ya apapun lah gitu kan. Namanya ya seneng-seneng lah gitu. Ya, happy. Karena hidup itu untuk makan. Ya, untuk makan. Perut nggak dipikirin.
Ini apaan sih, ngobrol apaan nih kita ya? Nggak apa-apa, Bang, ngobrol-ngobrol aja. Ini sarungan habis dari mana, Bro? Habis tahlil. baru tidur tadi, baru tidur. Baru bangun tidur langsung podcast. Iya. Keren juga, Bro. Keren. Hebat ya. Sakti, Paksa bener. sih, Bang. Enggak, tinggal di-cut. Pengalaman banyak lah gitu kan. Tapi Gua lumayan lama kuliah waktu itu, Bro. Cuman ini aib ya, nggak perlu dicontoh lah gitu kan. berapa semester, Bang? Gua 9 tahun men kuliah. 9 tahun. Iya. Sih, itu nggak perlu dicontoh itu. Jangan itu. Jangan ya, teman-teman, jangan ya. Ini makanya gue jadi narasumber atau apa di sini. Apaan mau yang diambil, Bro? Gitu. Kenapa sampai 9 tahun? Karena cinta Ya. sama ilmu gitu, Pak. Karena gue cinta organisasi, men. Purpala. Purpala itu. Kalau si ketua berapa tahun itu, Bang? Gila, kalau denger temen gue kakak kali ini lagi lalupin katanya. Gue diomongin gitu. Si ketua itu berapa tahun? Sama juga. Oh, dia cepet, men. Cepet. Gue nyesel. Makanya gue ada apa nih? Nasar. Apa namanya? Nasar udah dangdut. Apa namanya? Najar. Wah, Najar gue sama beliau itu tuh. Bahwa, Pin, lu harus naik gunung. Biar lu cepet lulus katanya kan. Akhirnya gue naik gunung. Lama lagi kena SP lagi. Gak gitu. Dianya malah lulus. Dianya lulus, ninggalin gue. Ketua itu. Ketua kata gue, parah nih. Akhirnya ketua di Pandeglang itu. Gue karena cinta organisasi. Terus satu biar bisa tidur gratisan di apa namanya sekretariat ke Gunung Lengkap. UKM. Operasi Merah Putih itu namanya. Operasi Merah Putih. Aduh, gila ya. UKM. Betul, UKM. Gue jadi apa ya tuh, jadi bau. Kan jadi bau. Jadi apa, senat mahasiswa. Pernah jadi senat Pernah mahasiswa? gua. Asli. Itu karena gua pengen punya tempat buat tiduran. Jadi harus jadi senat dulu biar lebih enak gitu ya. Iya, jadi nggak perlu pulang ke kosan, men. Ya, iritis, Bro. Selain kritis dan iritis gitu. Iya, Ngirit. Ngirit gitu kan. Logika dan ini harus seimbang. Iya, harus seimbang. Biar gua di situ kan. Iya. Enak lah pokoknya di situ gitu kan. Ya istirahat, nggak perlu pulang, harus mampir ke sekretariat, tidur gitu kan. Gue 2 organisasi, Bro. Purpala sama? Enggak, 3 malah. 3. Purpala. Itu organisasi eksternal yang besar, men. Iya. Pura-pura pecel lele. Purpala, organisasi senat, retorika. Retorika itu jurnalis. Gua ikut jurnalis. Lembaga pers mahasiswa. Nah, lembaga pers mahasiswa. Aku juga di lembaga pers mahasiswa, Bang. Tapi kayaknya kerenan Abang, coba curhat. Ada kesamaan gitu ya? Ada gitu, Bang. Apa jadian aja gitu? Jangan terlalu jauh ke sana juga, Bang. Jangan terlalu jauh ke sana juga. Iya. Gua homo pilih-pilih aja. Ada yang mau pilih ya. Aduh, bating-bating ya. Bating-bating bahasa Sunda. Makin malam makin abstrak ini, Bang, kita. Ini air putih doang, Bro, gak ada kopinya gitu. Sehat, Bang. Oh iya, sehat. Benar. Malam harus diajar pakai air putih. Iritis juga. Aduh. Ya begitulah, gua paling banyak pengalaman justru ya karena 9 tahun itu lama ya. Jadi pengalamannya ya banyak di kampus itu gua ngabis. Cuman ya gitu, gua kalau percintaan gua kayaknya nggak banyak deh, Bro, gitu. Nggak banyak lah di kampus itu kan. Kayaknya menarik juga percintaan Abang gitu. Wah, enggak men. Pernah punya mantan berapa, Bang? Oke, itu men sama Jari. Paling 3 lah. 3 gua. Udah kayak organisasi. Dari SMA 3 gitu. Sama ya. Iya. Terus siapa apanya? Namanya sebut dong. Jangan deh. Jangan enak men. Ada lakinya ntar. Iya, bahaya. Itu mah udah menjadi kenangan. Iya. Yang paling berkesan. Yang paling berkesan apa tuh? Oh gini, lucu nih yang paling berkesan. Dulu gua kan suka tuh sama si Satpol PP cantik tuh. Lu tahu gak di Pandeglang pernah viral. Iya kan? Ya, terus akhirnya gue datengin tuh dia tuh. Datengin gara-gara gue liput. Akhirnya gue pendekatan orang Pandeglang, Bro. Orang Pandeglang.
Terus gua makan mie ayam bro. Wah, gua ajak deh makan mie ayam. Ngedate men. Iya, barengan tuh. Iya, ngedate men. Enggak selfie enggak? Enggak. Selfie lah, selfie. Makan mie ayam, wah dia kan sosok artis gitu kan. Akhirnya gua kerjain ya. Gua dompet, isinya apa coba bro? Apa? Gua pindahin uangnya. Isinya daun kering kan, daun nangka di belakang tuh, di belakang mie ayam. Gua sebut aja namanya mie ayam ya. Utang. Lu tau nggak? Atang apa utang tuh? Yang deket Alfamart, pojok pajak, Paneglang. Udah itu aja. Iya, tahu. Akhirnya gua ke belakang dulu, bentar gua ganti kan duitnya pakai daun. Nah akhirnya begitu mau bayar kan gua kerjain nih gitu kan. La ilaha illallah kata gua. Astagfirullahaladzim. Kaget bro. Kok jadi daun kata gua kan. Gua pada ngeliatin tuh ya. Termasuk pedagangnya. Termasuk si cewek gua itu. Bukan cewek gua, gebetan. Malu kan dia. Udah katanya. Wah jadi daun gitu. Ada yang bilang kayak gini. Udah kayak di film-film aja katanya. Kayak film setan gitu. Beneran ini makan gua apa? Bener ini kata. Tadi mau uang beneran saya katain. Tadi mau uang. Wah, aneh ya baru bagi kurang teh. Akhirnya si Habibah kan udah malu katanya dia kan. Dibayarin sama dia. Mampus nih gua kerjain katanya kan. Akhirnya dia bayarin ya kan? Iya, dia bayarin akhirnya kan. Sampai gua nggak bongkar tuh cerita ya. Dia juga cerita. Si Alvin katanya kemanya kan di rumah. Si Alvin bayar tadinya uang itu jadi berubah katanya. Heboh lah di keluarga. Akhirnya jadi picari tahunnya di keluarga kalangan keluarga ceweknya. Tapi gua dari situ gak jadian kan. Bukan putus gak jadian ya. Ditolak gua. Ditinggal kawin, bro. Oh, ditinggal kawin. Waduh, langsung takut gua. mungkin dia Bang ya. Takut kali ya, beneran. Wah, ini mistik juga katanya. Makanya udahlah gua tinggalin tuh gitu kan. Belum gua jadiin termasuk mantan bukan. Itu gebetan. Kenapa sih cerita Bang aneh-aneh semua ini? Kok aneh-aneh semua? Ya begitu, makanya jomblo. Apaan? Aduh. Ya jelas ya. Ya gitu. Luar biasa. Akhirnya ya terus pacaran lah sama orang Cilegon. Bidan ya, ketemuan di Friendster. Ngalamin nggak bang? Friendster mah ketutup aku Bang, ketutup. Maaf. Ada Friendster mah di Dingtik namanya. Aplikasi capil juga. Itu keren bang. Itu bisa. Lo ngantri nggak perlu datang kan? Ya, siap. Tapi tetap nanti bawa dokumennya kalau udah antri. Dibuka daun lagi nih. Daun. Bukan kertas, bukan kaca, daun. Terus gimana itu sama orang Cilegon Bang? Wah, orang Cilegon, wah itu tragis men. Sama juga tragis men. Gua ditinggal kawin lagi bro. Udah lama pacaran gua kan. Berapa tahun? Hampir 4 tahunan. 4 tahun. Lumayan lama ya. Udah ngapain aja gitu kan? Iya. Ya maksudnya udah. Udah kemana-mana gitu. Udah jalan ke sini. Ya kan? Cuman ya itu tadi Johan. Apa Johan? Jodoh di tangan Tuhan. Bukan di tangan Tuhan, di tangan Jadi Tuhan. yang mentokin langsung Tuhan. Wah, iya. Waduh. Makanya gua udahlah gitu kan. Ya mungkin belum ya gitu. Kayaknya kalau Abang kenalin ceweknya ke ketua Purpala bisa jadi. Nah, ini tips juga nih ntar gua tentang kawin. Gimana? Ntar dulu, jangan dulu ganti topik. Siap. Gua akhirnya jomblo dong. Lumayan lama tuh. Kata mbak gua, udah Pin nabung aja kata, buat kawin. Itu waktu gua kerja di Kompas. Masih di Kompas. Udah buat kawin, mak gimana kata gua, jodoh aja belum punya. Udah, nabung aja kalau nggak ikut arisan kata gua. Ikut arisan deh gua itu kan. Akhirnya 2 tahun berikutnya dapet bro. Itu doa bener orang tua bro. Jadi niatin aja dulu bro. Kalau lu pengen nikah atau pengen kawin, niatin aja dulu. Yang penting niat gitu kan. Gampang maksudnya jodoh mah. Yang penting niat mau ngumpulin buat nikah itu gitu. Nabung atau arisan gitu kan. Ini tips juga men. Tips yang sangat bermanfaat. Berarti Abang sama lu Cilegon nggak niat dong? Sampai nggak jadi? Belum. Gua ngomongnya gini. Gua mah nyantai aja. Nggak bakal mau nikah dulu. Waktu itu kan masih
Ganteng, masih muda-muda gitu gua. Masih ganteng. Masih ganteng-ganteng ya. Masih ganteng. Ganteng sih emang bener ganteng. Iya, ganteng istiqomah gua. Wes, ganteng istiqomah. Lo tau ganteng istiqomah? Konsisten gitu. Aduh. Bang, rokok bang. Wah iya, rokok gua itu. Ditawat tuh. Iya, kan lu yang ngundang. Oh, iya. Masa ngajakin rokok lu? Nanti diganti bang. Iya, iya, gantiin lah. Sama tim Ini kreatif. rokok produk MU. Biar aman aja nih bang. Lo tau gak produk MU? Apa? Madura United. Madura United. MU. MU. Banyak kan rokok-rokok Madura United. Banyak. Waduh. Gua nggak ngerti deh konsep Madura tuh. Berani banget loh. Ya, Masa dia jualan bensin deket Pertamina? Deket pom bensin tuh. Iya. Gua nggak ngerti konsep dia jualan. Ya kan marketingnya seperti apa gitu. Iya. Lo kepikiran nggak sih ke situ sampai ke situ? Katanya jualan pulsa lo, deket counter. Iya. Katanya sih, ya itulah ya mungkin namanya juga rezeki ditakar. Iya. Rezeki kan sudah tertakar gitu. Iya sih benar itu ya, makanya dia berani gitu. Ya Madura men. Aduh bang, banyak di sebenarnya cerita abang yang bikin saya tertarik gitu. Oh, iya. Salah satunya itu tuh. Apa rencana mau diangkat film enggak? Kayaknya lebih menarik. Apa tuh? Iya. Nggak diangkat. Bong. Harus loh bang. Dulu gua Harus. apa ya? Gua makanya besok nih mau diangkat PNS kan. Kalau gue pingsan, lagi apel, nanti digotong sama PNS. Ini Alvin diangkat PNS. Lagi garing banget. Iya maksudnya yang angkat PNS kan maksud abang kan? Iya. Lah dari Kaki gue nih gimana? Gak apa-apa sopan ya. Gak boleh sih. Nggak boleh. Dari apa namanya? Semua cerita abang tadi pasti dong ada pelajaran yang bisa kita banyak. Satulah mungkin untuk para penonton di rumah mungkin gitu tuh untuk intinya ikhlas lagi. Terlalu simpel bang, agak dipanjangin bang. Iya, gua nggak punya tips sih untuk, maksudnya ya emang nggak punya tips gitu untuk ngasih tahu gue gimana cara hidup yang benar atau gimana. Ya pokoknya setiap orang punya jalannya masing-masing. Setiap orang punya tentu formula ya untuk gimana cara menyelesaikan setiap persoalan. Siap. Ya pada intinya sih kita jangan lebih kecil dari masalah. Ya. Kita harus lebih besar dari permasalahan yang ada. Luar biasa. Ya kan? Iya. Biar jangan kalah. Dunia men. Tapi gue butuh duit. Ya emang siapa yang nggak butuh duit bang? Iya. Kita butuh duit. Iya. Ya, gue cinta sama duit. Tapi sorry kalau untuk dinikahi bro. Ya kan? Apa tuh maksudnya? Kita cinta dunia. Tapi sorry kalau untuk gue nikahin. Iya. Biar apa? Biar gue nggak merasa kehilangan tentang dunia. Karena tujuan kita adalah ibadah kepada yang maha kuasa. Luar biasa. Gitu aja, bang. Itu sih buat gua men. Boleh. Ya, silakan itu kalau mau lu ambil ya mangga. Gitu. Apa lagi dong? Abang udah punya anak belum? Belum. Ya mudah-mudahan lah doanya aja. Amin. Mudah-mudahan dikasih anak. Gitu. Kayaknya anaknya masuk Purpala juga. Wah iya dong pasti. Jadi tentara. Tentara gagal. Ketuanya itu langsung. Udah. Gua mau ngerokok lagi bang. Habis bro. Lu ngundang gua. Bawa rokok dong. Baik dulu. Hah? Udah baik dulu. Sedikit bang. Ini bang.